من السعادة في الدنيا والآخرة لمن آمن وعمل عملا صالحا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Para ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali di kajian Kitab Bulughul Maram, menyelesaikan masih seputar bab sifat salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk menghemat waktu, maka siapa yang terlebih dulu membacanya? An Mu'adz bin Jabalin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu utika ya Mu'adz la tad'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawuda wa Nasa'i di sanadin qawi. Dari Mu'adz bin Jabal bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepadanya, aku berpesan kepadamu ya Mu'adz, di belakang tiap-tiap sholat janganlah engkau tinggalkan membaca Allahumma ini sampai dengan selanjutnya yang artinya, hai Tuhan, tolonglah akandaku pada mengingatmu dan berterima kasih padamu dan beribadah yang baik kepadamu. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang kuat. Sebagaimana yang telah Ibu bahas pada hadis-hadis yang sebelumnya, ada yang disebut dengan doa setelah salat. Jadi doa setelah salat itu ada yang disebut dengan Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ada juga kaitan dengan doa di dalam salatnya, yaitu berkaitan dengan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam sampai selesai. Nah, di sini disampaikan oleh Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal di antara salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari kalangan orang Ansor. Jadi dari kalangan orang Ansor. Di antaranya dia lebih orang yang hati-hati mengenai hukum halal dan haram. Itu yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Maka di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu menasihati dengan kalimat qala lahu usika ya Mu'adz. Kalimat usika itu artinya al-haddu ala fi'li syai'i, yaitu anjuran, dorongan untuk melakukan sesuatu. Artinya di dalamnya itu mengandung unsur wasiat, nasihat. Biasanya yang disebut dengan bentuk nasihat itu adalah sesuatu yang positif. Di dalam bahasa Al-Quran ada kalimat watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Orang yang dia itu beruntung atau tidak akan mengalami kerugian di dalam hidupnya, yang selalu saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Dalam kebenaran itu adalah berwasiat kaitan dengan urusan masalah ketauhidan, berkaitan dengan urusan masalah ibadah. Itu yang disebut dengan kalimat watawa sobil hak, artinya sesuatu yang menunjukkan pada hal yang positif. Watawa sobil sob, dan dalam urusan masalah kesabaran, artinya apa? Sabar dalam melaksanakan akidah, sabar juga dalam menjalankan ibadah. Nah itu Bu. Jadi biasanya yang disebut dengan bentuk mengibu. Bentuk wasiat itu sesuatu yang mengandung unsur yang positif, begitu ya. Nah, ini pun sama, Rasulullah mewasiatkan kepada Mu'adz dengan kalimat la tada'anna dubura kulli sholatin. Usahakan kamu selesai sholat jangan meninggalkan doa ini, gitu ya. Jadi selesai sholat jangan meninggalkan doa ini. Inilah yang disebut dengan anjuran dari Nabi agar Mu'adz melakukan sesuatu kaitan dengan urusan masalah doa itu sendiri.
Isi doanya saya yakin ibu-ibu sudah pada hafal ya, gitu. Karena doa ini ibu sudah sering membacanya ketika selesai melaksanakan sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. 3 bu yang diminta oleh Nabi kepada Allah merupakan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal agar Allah itu memberikan pertolongan kepadanya dengan apa? 1, berzikir kepada Allah. Kenapa bu? Zikir kepada Allah itu perlu pertolongan dari Allah karena zikir bukan perkara yang mudah. Makanya ada yang disebut dengan bentuk kalimat az-zikru bil qalbi, ada az-zikru bil lisan. Az-zikru bil qalbi artinya ibu dituntut untuk selalu bertafakur, mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang ditafakuri itu akan melahirkan akidah yang kuat di dalam diri kita. Nah, susah kita bu bertafakur kalaulah tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seringkali itu dihantui dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Jadi dihantui dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Pikiran negatif selalu muncul dan itu bisa menghalangi untuk bertafakur. Kenapa kita mendahulukan syahwat? Karena memang yang disebut dengan setan itu tidak akan pernah dia itu membiarkan kita untuk meningkatkan akidah dan ketauhidan kita. Makanya hebat bu doa ini, kalimat zikrun dan syukrun itu disebutkan 2 kali kan berdampingan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Dan ini diantaranya melaksanakan perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah, ayatnya silakan cari sendiri. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Itu ayatnya silakan cari. Itu dari 150 ke sana. Gitu ya. Fadhkuruni kata Allah, maka ingatlah kalian kepadaku, azkurku, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Washkuruni, dan bersyukurlah kepadaku, maka janganlah engkau kufur kepadaku. Kalimatnya kan bu, perintah Allah 2. 1 zikir, 2 syukur. Nah, bagaimana bentuk ungkapan manfaat orang yang berzikir? Kata Imam Al-Maruzi, kalaulah nikmat itu selamanya ingin kita rasakan, mudawwamatul nikmat, artinya nikmat itu ingin selalu dirasakan oleh kita. Apa yang harus dilakukan? Az-zikru. Ibu harus sering berzikir kepada Allah. Nah, zikirnya yang tadi, zikir dengan hati selalu tafakur, zikir dengan lisan, ibu, yang paling tinggi nilai zikir itu adalah membaca Al-Quran. Jadi qiraatul Quran. 1 hari ibu baca Al-Quran. Walaupun hanya sekedar 1 ayat, tidak jadi masalah. Yang penting ibu membaca Al-Quran. Karena yang paling sering kita baca Quran di dalam sholat. Ibu bangun tidur, tahajud. Ketika tahajud ada bacaan Qurannya? Ada. Itu kan bu. Kemudian salat subuh ada baca Qurannya. Belum lagi di salat qobliyah subuhnya yang ini nanti di dalam pelaksanaan amalan-amalan salat sunat bu, ada yang disebut dengan salat rawatib. Itu akan membahas nanti kalau nggak salah setelah sujud sahwi. Nanti kaitan dengan sifat salat, tapi berkaitan dengan salat-salat yang sunat. Itu nanti kaitan dengan salat rawatib qobliyah subuh. Ada qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu ya, walaupun hari ini kita tidak punya uang, tapi dengan qobliyah subuh ibu itu sudah mendapatkan kekayaan yang sangat berharga. Itu bu ya. Nah, belum lagi di salat duhur, ibu yang rajin, saya akan bawahi, yang rajin gitu. Itu kalau salat duhur, itu kan rawatib pada qobliyahnya 4 ya. Itu kan. Kemudian ba'danya 2, itu pun bacaan Quran, belum di salat wajibnya. Di asar nggak ada rawatib. Itu. Kemudian di maghrib ada rawatib, di isya ada rawatib. Berarti orang yang suka sholat itu, walaupun baca Quran khusus one day one ayat, tapi di dalam sholat ibu beberapa ayat ibu baca. Apalagi kalau ibu di salat subuh yang dibaca wal fajri berapa ayat surat. Gitu ya. Terus an-naba berapa ayat? Itu pun kalau hafal. Itu kalau nggak apa namanya Pak si Dewi lagi bayar itu. Tapi saya percayalah ke ibu-ibu, masya Allah, 30 itu ibu-ibu sudah pada hafal.
itu artinya dihilangkan. Nah ini Bu yang disebut zikrullah bil lisan. Apakah ibu bisa melaksanakan itu kalau tidak ada pertolongan dari Allah? Tidak akan bisa. Kita bisa melakukan itu karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya butuh Bu kita pertolongan dari Allah. Kedua Bu, mazidun nikmat. Maka nikmat kita akan ditambahkan oleh Allah. Jadi kenikmatan itu akan ditambahkan dengan cara apa? Asyukru, yaitu bersyukur. Nah, makanya, jadi apa yang disebut dengan syukur itu? Yang syukur ibu, imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Itu aja lah ringkasnya. Melaksanakan perintah, menjauhi yang dilarang. Itu yang disebut dengan syukur. Sebaliknya, melaksanakan yang dilarang, menjauhi yang diperintah, itu kufur. Jadi ada syukur nikmat, ada kufur nikmat. Maka kalau yang disebut dengan kalimat syukur nikmat itu melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Tapi kalau sebaliknya, melaksanakan apa yang dilarang, menjauhi apa yang diperintah, maka yang begitu disebut kufur. Ini ada kalimat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ibu kalau ibu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu rasa syukur. Yang mana bentuk perintahnya yang apa? Bentuk syukurnya itu wa husni ibadatika. Tuh, artinya wa husni ibadatika itu supaya bagus beribadah kepadamu. Kaitannya berarti Bu, ibadah itu bukan bagaimana banyak, tapi ibadah mah harus bagus. Di dalam Al-Quran kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aksaru amala. Kalau aksaru artinya banyak, kalau ahsanu artinya lebih baik. Dan ibu dalam ibadah itu bukan dituntut banyaknya, tapi dituntut lebih baiknya. Nah makanya ahsanu itu nanti mengandung arti benar ibadahnya. Kan disebut dengan ibadah mampu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'alil batinah af'alil zahirati wal batinah. Artinya ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka yang itu disebut katanya ibadah. Ada dua nanti, ada ibadah makhluk, berarti itu ibadah ucapan dan perbuatannya mutlak harus pakai dalil. Seperti ibu melaksanakan sholat kemarin. Ya, praktek, ibu praktek. Yang praktek bukan ibu, saya sebetulnya. Gitu ya. Dan ibu mah tidak praktek ya. Jadi praktek itu saya. Nah, melakukannya Bu berdasarkan dalil, itu ada ibadah prakteknya. Kemudian doa-doanya, bacaan-bacaannya berdasarkan dalil, maka itu ada muatan ibadah. Dari mana ibu tahu itu ibadah? Karena pakai dalil, begitu. Tapi ketika ibu melaksanakannya tanpa memakai dalil, maka tidak ada muatan ibadah. Itu Bu. Nah makanya wa husni ibadatika itu berusaha bahwa ibu itu melakukannya dasarnya pakai dalil. Bisa seperti itu kalau tidak ada pertolongan dari Allah? Tidak akan bisa. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang Bu, setan tidak akan pernah membiarkan kita zikir dengan baik, tidak akan pernah bisa bersyukur, dan tidak akan juga pernah kita itu melaksanakan ibadah dengan benar. Sehingga setan kan punya komitmen, yaitu summa atai la'atiyannahu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin gitu. Al-A'raf 1 sampai akhir begitu ya. Kami akan mendatangin mereka dari depan, belakang, kanan, kiri, sehingga engkau tidak menemukan mereka kebanyakan itu bersyukur. Jadi kalau kebanyakan yang tidak bersyukur, itu banyaknya apa? Yang kufur kalau begitu. Dan itu program setan sampai hari kiamat. Cuman Bu perlu diketahui setan itu tidak pernah musyrik. Jadi setan itu tidak pernah musyrik. Dan setan tidak pernah menyembah pada selain Allah. Yang menyembah pada selain Allah itu adalah manusia. Jadi
setan saja tidak pernah melakukan menyembah pada selain Allah. Jadi apa buktinya diantaranya? Saya setan bu yang menyembah ke pohon, menyembah ke kuburan. Enggak. Kemana tuh setan menyembahnya? Karena hawa nafsu nawe gitu setan mah. Dia tidak mau beribadah kepada Allah gitu. Bukan tidak percaya kepada Allah, tapi tidak mau melaksanakan perintah Allah. Jadi percaya kepada Allah karena setan teh. Apa buktinya? Kan dialog dengan Allah kan ya. Jinnya ini, dia jin yang jadi setan itu dialog dengan Allah. Itu yang disebut dengan setan. Nah, berhubungan setan itu mengajak kepada manusia, mengajarkan supaya manusia itu menyembah pada selain Allah. Tujuannya apa? Supaya punya teman nanti di akhirat. Itu tujuan setan. Jadi kalau saya sendiri masa sendiri neraka sendiri ingin, ya banyak teman. Akhirnya digelincirkanlah akidah dan ibadah umat. Nah itu yang disebut Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu adalah ibadah yang terbaik. Orang-orang yang ibadah yang terbaik berarti tentunya Quran dan Sunnah. Itu secara umum global doa tersebut kenapa sampai dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan ibu membacanya? Boleh ketika ibu sujud. Ya. Dua, boleh ibu membacanya ketika melaksanakan tahiyat atau ibu membacanya setelah ibu itu selesai zikir yang kemarin kita bahas. Astagfirullahaladzim, Allahumma antas salam, kemudian baca Allah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi min ba'd jaddi. Tapi kalimat doa yang ini itu ibu akan menerima apapun keputusan dari seperti yang tadi bu ya. Artinya kalau apa tadi sih seandainya tidak begini pasti tidak akan begitu begitu bu. Dan tentunya dengan kalimat lamani ama bu jadi ketetapan tauhid bagi kita. Jadi ketetapan tauhid bagi kita. Coba kalau seandainya saya yang di rumah tidak pergi keluar rumah pasti tidak akan terjadi kejadian seperti ini gitu. Jadi sudah lepas dari keyakinan Allahumma la mani'a lima atau sampai selesai. Ini sesuatu yang sudah menimpa kepada diri kita ya udah keputusan dari Allah. Gitu. Nah, cuman ada bentuk sababiahnya. Tapi kalau sudah terjadi ya udah gitu serahkan urusan itu kepada Allah. Yang lainnya mau ditambah Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira atau yang ini Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ibu minta pertolongan kepada Allah. Silahkan doa apalagi yang akan ibu inginkan. Itu ya. Dan ternyata bu di dalam bab doa itu tidak ada ketentuan berdoa itu sambil mengangkat tangan. Kecuali di beberapa tempat yang pernah kita sampaikan kemarin. Itu ya. Jadi ternyata Nabi ketika beliau berdoa bebas itu tidak sambil mengangkat. Gimana kata nanti kemarin ketika selesai wudu ada doa yang ibu sudah hafal doanya katanya. Allahumma qili dzambi wa wasi'i tidani wa barik li fima razaqtani. Saya sampainya. Ya bahasa Indonesia loh. Ya Allah ampunilah aku, luaskanlah rumahku dan berkahilah rezeki yang kau berikan kepadaku. Semoga bu, itu berdoanya silakan sambil mengangkat. Jadi fikih hadisnya diantaranya bu adalah disunahkan membaca doa ini setelah selesai sholat. Itu dulu pokoknya. Jadi disunahkan membaca doa ini setelah selesai selesai, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Oke bu, itu penguat saja pada pembahasan yang sebelumnya. An Abi Umamah Rasulullah sallallahu alaihi
tahiyatal kursi duburo kulli sholatin maktubatin lam yang naku min du'ulil jannati illal maut. Rawahun Nasa'iyu wa sahahu Nuhibana wa zada fihi Tobrani wa qul huwallahu ahad. Dari Abi Umamah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca ayatul kursi di belakang tiap-tiap sholat fardu, dia tidak menghalangi dia masuk surga melainkan kematian. Kematian artinya yakni belum itu menghalangi dia masuk surga. Dikeluarkan dia oleh Nasa'i dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban dan Tabarani, tambah padanya dan qul huwallahu ahad. Dua-dua dan bacaan-bacaan di belakang sholat, yakni setelah selesai sholat, ada banyak diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu boleh kita pilih dari antara apa yang kita sukai, asal saja riwayatnya sahih. Itulah ibu-ibu hadis yang selanjutnya tentang bagaimana membaca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas setelah selesai. Pada ungkapan hadis ini, Rasulullah memberikan gambaran kata Abi Umamah bahwa Rasulullah bersabda, ada dua surat yang dibaca oleh kita di duburo kulli sholatin maktubatin. Di sini kan dikhususkan ya, yaitu selesai melaksanakan sholat yang wajib. Berarti kalau begitu sholat yang 5 waktu. Jadi kalau selesai melaksanakan selesai melaksanakan sholat yang wajib, kemudian ibu itu membaca ayat kursi, yang mana ayat kursi itu surat Al-Baqarah ayat 255. Yang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna ma bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'atun fil samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul azim. Maka dalam hadis yang lain Bu, dia tidak akan pernah tergoda oleh syaitan. Jadi kalau membaca ayat kursi itu dia tidak akan pernah tergoda oleh syaitan. Tapi ayat kursi dibaca, tapi kenapa kita masih tergoda oleh syaitan? Yang salah ayat kursinya atau apanya? Gitu. Nah sebetulnya Bu, yang tidak bisa tergoda oleh syaitan itu bukan ayat kursi yang bisa menahan tidak tergoda oleh syaitan itu. Tapi ibu memahami dari ayat kursi tersebut. Sehingga melahirkan di dalam hati ibu itu kekuatan akidah, lahirlah yang disebut dengan keikhlasan. Makanya kenapa di sana ada kalimat juga membaca surat Al-Ikhlas itu. Jadi apa tujuannya? Ayat kursi dan surat Al-Ikhlas itu kalau ibu pahami, maka akan menanamkan keikhlasan di dalam hati ibu. Nah, kalau ibu sudah ikhlas, ibu tidak akan pernah tergoda oleh setan karena setan sudah mengatakan kelemahannya. Kan awalnya Bu, pabima agwaitani la'abku dan nasyiro taqal mustaqim. Engkau telah menyesatkanku, maka aku akan mempengaruhi hamba-hambamu ya Allah agar tersesat dari jalan yang lurus. Illa min ibadikal mukhlasin. Kata setan kan begitu, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas.
Nah ini Bu, berarti setan sudah menetapkan kelemahannya. Siapa yang tidak akan bisa tergoda oleh setan itu? Orang yang mukhlin. Yaitu seorang atau hamba-hamba Allah yang ibu membaca surat ayat kursi. Itu kan akidah. Membaca surat Al-Ikhlas itu kan akidah. Pahami dua surat ini, maka lahirlah keikhlasan di dalam diri kita. Ketika ibu sudah ikhlas, setan Bu menggoda, cuman tidak bisa tergoda kita itu dengan bentuk keikhlasannya. Contoh, kalau ibu kehilangan sesuatu, maka kan setan akan mengganggu kita Bu. Ibu harus berkeluh kesah, harus menyalahkan siapa gitu. Gara-gara A, gara-gara B, jadi saya begini, begitu kan? Nah, kemudian ibu berkeluh kesah, dijamin Bu, berarti ibu mengikuti keinginan setan. Gitu. Tapi ketika ibu itu ikhlas, oh ini mah sudah kehendak dari Allah, setan menggoda kita supaya kita itu berkeluh kesah, dijamin ibu tidak akan pernah tergoda. Nah itu Bu yang dimaksudin. Jadi akhirnya ibu tidak pernah berkeluh kesah dan tidak pernah menyalahkan siapapun juga. Ada sesuatu yang hilang dari diri kita karena ibu yakin yang disebut dengan di dunia Bu semua titipan dari Allah. Ketika diambil oleh orang lain itu hakikatnya adalah kehendak dari Allah. Udah Bu, tidak usah dipikirkan deh itu mah dunia. Pada satu saat pun akan ditinggalkan oleh kita. Nah, sehingga muncullah yang disebut dengan aduun, permusuhan. Karena setan menginginkan antara satu hamba dengan hamba yang lain itu tadi musuh. Makanya ibu-ibu ketika kita ikhlas, udahlah bukan kesalahan orang ini adalah takdir dari Allah, harus terjadi seperti itu. Terus beres itu kan. Nah digoda tiku setan, musuhi orang itu, salahkan orang itu akan tidak akan pengaruh. Nggak usah soswe, karena manusia masih terlepas dari yang namanya salah. Saya tahu ikhlas nyamannya teori saya. Nah makanya bukan ayat kursinya khusus dibaca dan Al-Ikhlas ya. Tapi ibu paham akan isi ayat kursi dengan surat Al-Ikhlas. Dibaca dalam surat Al-Ikhlas baik, tapi terikhlas. Gimana deh itu? Nah, kedua, bagaimana kaitan dengan urusan masalah fikih? Ternyata di sini dhaif. Jadi hadis ini ada Muhammad bin Humaid, dia itu Bu termasuk kategori rawi yang dhaif. Makanya kenapa di keterangannya tadi bacaan setelah sholat itu banyak. Silahkan bisa dipilih yang mana. Kecuali selama dia itu sahih, kan itu besar ya tadi keterangannya. Selama itu dalilnya sahih, maka bisa diamalkan. Maka kenapa ada bentuk kalimatnya begitu? Bentuk kalimatnya seperti itu dan memang Bu dalam ibadah mah harus jelas dulu konteks hadisnya sahih itu gitu. Nah, kalau seandainya yang sahih itu seperti yang tadi, baca sampai la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu sampai selesai. Nah, itu hadisnya sahih. Seperti membaca Bu Anas Al-Falaq setelah sholat kan? Iya. Jadi Al-Fatihah gitu, itu hadis-hadisnya tidak bisa dipertanggungjawab. Nah, di dalam selesai melaksanakan sholat itu berkaitan dengan bab zikirnya, itu yang paling dominan. Jadi tidak ada ketentuan membaca surat khusus setelah melaksanakan sholat, termasuk hadis ini. Kenapa tuh oleh Imam Ibnu Hajar dicantumkan itu hadis ini untuk memberikan penjelasan bahwa Nabi tidak pernah mengamalkan itu. Jadi tidak ada ketentuannya selesai sholat harus membaca ayat kursi dan Al-Ikhlas. Mau ditambah lagi Al-Ikhlasnya 10 kali, ayat kursinya 10 kali. Gitu kan punya. Kenapa? Karena memang ada kalimat lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak akan ada yang bisa menghalangi masuk ke dalam surga ilal mautu kecuali kematian. Jadi yang menghalangi masuk ke surganya apa? Kematian. Harus tuh. Iya. Jadi tidak akan ada yang menghalangi masuk ke surga kecuali kematian. Tapi apa terjemahnya tadi Bu?
Tidak menghalangi dia masuk surga melainkan kematian. Kematian atau enggak segitu? Ya, segitu. Berarti kalau kematian bisa menghalangi ya? Iya. Mafhumnya tidak harus kan? Tidak akan masuk ke dalam surga. Tidak akan ada yang menghalangi masuk ke surga kecuali kematian. Berarti kalau mati mah tidak akan masuk surga. Itu mafhumnya tuh. Makanya, jadi kalau seandainya mati mah tidak akan ke surga. Di surga mati enggak? Enggak. Tuh, satu kantos dari matan saja sudah muncul kerancuan dari bahasa. Harusnya. Jadi tidak ada setelah sholat membaca ayat kursi dan surat al-Ikhlas. Wa'an maliki bin Huwairisi kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli rawahu Bukhari. Dari Malik bin Huwarais ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, salatlah sebagaimana kamu lihat aku salat, diriwayatkan oleh Bukhari. An Imran bin Husaini an-Nabiyya qala sholli qaniman wa illam tantafi wa qa'idan wa illam tastati wa ala jandin wa ila fa'alun rawahul Bukhari. Dari Imran bin Husain bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sholatlah dengan berdiri. Jika engkau tidak bisa, maka dengan duduk. Jika engkau tidak bisa, maka dengan berbaring. Dan jika engkau tidak bisa, maka beristirahatlah. Diriwayatkan oleh Bukhari. An Jabirin an-Nabiyya shalla lima ridin shalla ala bisadatin faroma biha wa qala shalli ala ardi idis taqata wa illa fa awmi ima'an waj'al sujudaka asfado in ruku'ika rawahul Baihaqi di sanadin mumiyin walakin sahahul Abu Hatimin waqfat. Dari Jabir bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada seorang sakit yang bersalat atas bantal. Lalu Nabi SAW buang dia dan bersabda, sholatlah di atas bumi jika engkau bisa, tetapi jika tidak bisa, maka berbuatlah dengan isyarat dan jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukumu. Diriwayatkan dia oleh Baihaqi dengan sanad yang kuat, tetapi Abu Hatim sahkan mauqufnya. Kan 3 hadis ini Bu, bahwa pertama sholat itu harus berdasarkan ilmu. Sekali lagi, jadi yang pertama sholat itu harus berdasarkan ilmu. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan shollu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu riwayat Imam Bukhari. Sedangkan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-6, Allah memerintahkan dengan kalimat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu ada contoh yang baik gitu. Artinya kita mencontoh sholat bukan kepada ustaz, bukan kepada ajinya, bukan kepada ulama. Tapi kita melaksanakan sholat itu merujuknya pada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yang mana? Yang udah beberapa hadis ibu baca. Oh, gitu ya. Sudah banyak hadisnya. Itu apa lagi? Yang penting ibu pernah membacanya. Sehingga ibu melaksanakannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Bahwa ibu melaksanakan sholatnya itu berdasarkan ukuran ilmu. Gitu ya.
Jadi jangan sampai ada kalimat lagi dari ibu, kenapa kayak gitu? Oh, udah kata Pak Ustaz begini, saya tidak bertanggung jawab jawaban gitu. Tapi kalau ibu itu, mengapa ibu sholatnya seperti itu? Karena saya menemukan dalilnya begini. Di mana sana dalilnya? Di Bulughul Maram. Bab apa? Bab sifat sholat Nabi. Oh iya, tuh. Jadi ibu itu sholat itu dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena amalan yang ibu lakukan itu tidak asal-asalan, tapi jelas rujukan. Ya Bu ya. Jadi sholat itu harus berdasarkan dalil. Kedua, sholat itu wajib, jangan ditinggalkan dalam situasi kondisi yang bagaimanapun. Jadi sholat yang wajib itu jangan ditinggalkan dalam situasi kondisi yang bagaimanapun. Makanya ada kalimat sholatul fardhu wajidah fala tasqutu bi ayyi halin minal aqwali. Sholat wajib itu tidak boleh ditinggalkan dalam setiap keadaan. Bukan apa Bu, selama kita sadar wajib sholat. Gitu. Makanya ada kalimat secara pokok sholat wajib itu dilaksanakannya harus sambil berdiri. Ya. Jadi secara pokok sholat wajib itu dilaksanakannya harus sambil berdiri. Makanya itu tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan. Dan karena sholat wajib harus dilaksanakannya harus berdiri, gitu Bu. Nah, ketika tidak mampu untuk berdiri, maka boleh sambil duduk. Nah, kalimat tidak mampu sambil berdiri, boleh sambil duduk. Itu kapan? Di antaranya sakit. Yang kedua, ibu di kendaraan yang tidak memungkinkan ibu untuk turun dari kendaraan. Sehingga boleh sholatnya sambil duduk. Ya, itu alasannya nanti. Kenapa ibu sholat di pesawat sambil duduk? Karena ibu tidak memungkinkan sholatnya sambil berdiri. Akhirnya sambil duduk. Ada alasan itu Bu. Di kereta api, ibu datangnya waktu sholat. Maka ketika datangnya waktu sholat, tidak bisa sambil berdiri. Duduk. Itu kan ibu. Jadi artinya sholat wajib harus sambil berdiri. Itu Bu, biasa sholatnya kalau ibu sambil bapak mampu berdiri tapi sambil duduk biasa sholat. Nah kecuali kalau memang tidak memungkinkan untuk berdiri, maka boleh ibu sambil duduk. Bukan Bu, selama ibu bisa turun dari kendaraan turun Bu. Kecuali kalau memang kendaraannya tidak memungkinkan untuk berhenti. Itu Bu, nah, itu makanya saking wajibnya sholat itu tidak boleh ditinggalkan, lalu tidak bisa sambil duduk, ya berbaring. Tapi berbaring oke Bu, ngangkat tangan nggak bisa. Gitu, maka boleh Pak Aumi. Jadi yang disebut dengan kalimat Pak Aumi itu bil isyarah. Oh, ya Allah, mengangkat tangan nggak bisa, ya, apa? Walaupun pikirannya bisa, gitu. Jadi jangankan pikir, jadi ngangkat tangan aja nggak bisa, maka bisa berisyarat dengan yang bukan ibu, yang orang itu bisa berisyarat. Gitu. Ya bukan ibu, orang itu, yang itu boleh dengan kedipan mata silakan. Itu, tapi dia sambil pernah misalnya bacaannya sudah. Nah biasanya kalau yang seperti ini harus dibimbing supaya dia nanti pun tidak salah dalam pelaksanaan. Jadi udah aja Allahu Akbar, baca kita, baca ta'ud, baca al-fatihah, baca surah, gitu. Setelah itu Allahu Akbar, ruku, gitu. Allahu Akbar, baca gitu. Bangkit dari ruku kasih tahu, kasihan gitu. Bangkit dari itu berarti sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, silakan sujud, subhan rabbiyal aku sih yakin menunjukkan bahwa sholat itu wajib. Dan terakhir Bu, sholat sambil duduk. Ini yang kemarin kan Ibu tanyakan ya. Jadi sholat sambil duduk. Jangan sampai seperti sahabat ini, dia melaksanakan sholatnya itu di atas bantal. Di atas bantal. Kata Nabi kenapa seperti itu? Gitu. Maka dihilangkanlah bantalnya oleh para ulama di bantalnya,
Tetapi para ibu disuruh untuk sholat. Kalau kamu bisa sholat sambil duduk, lakukan. Cuman yang disebut dengan sujud itu lebih rendah daripada rukunya. Praktiknya sudah dipraktikkan kemarin. Atau su? Ya. Alhamdulillah total. Itu aja Bu ya. Ada pertaruhan? Ada. Mau tanya yang saya pernah baca hadis, tapi saya lupa redaksinya tuh begini. Jadi tidak boleh mengikat rambut ketika sholat. Jadi rambutnya harus diurai. Nah itu hadisnya tuh doif atau enggak? Kalau perempuan kan kayaknya ribet ya kalau nggak diikat rambutnya gitu. Pasti ada keluar-keluar gitu. Kalau laki-laki kan rambutnya panjang. Tidak boleh mengikat rambut ketika sedang sholat. Apakah hadisnya sahih atau doi? Saya saja baru menemukan dari kuliah. Ya, dan nanti harus dicari dulu kuliahnya. Jadi bentuk redaksi hadisnya, apakah larangan tersebut itu maksudnya nanti arahnya kemana? Kalau doi jadi masalah kan, enggak doi mana? Cuman kalaulah itu hadis sahih, nanti arahnya kemana? Maksud dari hadis tersebut. Berarti saya punya PR, ya, saya punya bahwa bagaimana sih maksud dari hadis tersebut bahwa ketika sholat itu tidak boleh mengikat rambut. Kira-kira lihat kemudiannya, karena saya baru menemukan hadisnya, ya baru saat itu. Jadi kalah sama kuliah saya, gitu. Sampai kuliah mah sudah menemukan saya mah belum. Allah harus dikaji ya, atau no, ya, Allah itu jadi PR. Kaitannya dengan tadi yang membimbing yang sakit, misalnya ada yang sakit udah tiduran, itu mendingan mana diimami atau di apa namanya dibimbing ya. Kalau seandainya untuk diimami, wah silakan. Kalau memang dia itu bisa mengikuti, gitu. Jadi yang tadi itu sebetulnya dibimbing itu kalau dia memang sudah tidak bisa mengikuti. Nah, mengikuti sama sekali. Selama dia itu bisa mengikuti, maka ibu mengimami orang itu silakan. Gitu. Cuma dia sambil berbaring misalnya. Nah, insya Allah kalau dia bisa mengikuti maka ibu dapat mengimami orang itu. Tetapi kalau memang sudah tidak bisa sama sekali, bagus nama dibimbing saja. Itu Bu. Jadi lihat kondisi orang yang sakit begitu. Ya. Ya, gitu Bu. Sekali lagi Bu, selama dia itu sadar ya. Selama dia itu sadar. Kalau memang dia itu sudah tidak sadar, nggak usah. Tidak usah dibimbing Bu Ibu. Itu dan memang dia itu dalam keadaan tidak sadar, tidak wajib sholat. Itu dalam keadaan tidak sadar. Jadi selama sadar dan dia bisa mengikuti, silakan imam berjamaah. Tapi kalau memang dia tidak bisa mengikuti gitu, maka silakan dibimbing saja. Itu ya kondisi yang sakitnya saja. Mana Bu, gimana? Ustaz, gimana kalau misalnya pikir habis sholat kan tadi nggak ada hadisnya yang terus kan berarti urutannya tuh yang dari baca istighfar itu kan ke doa bebas. Nah itu yang kalau pertama kali ini sampai orang berdapat itu benar. Kalau misalnya ditambahin yang lain, berarti itu apa ya? Apa selama itu isinya doa. Jadi gini, kan di Al-Baqarah terakhir ya ada bentuk ungkapan yang disebut dengan Rabbana la tu'akhidna. Itu kan isinya doa. Nah, kalau mau isinya doa silakan. Ibu itu bukan membaca Al-Quran, tapi itu mau membaca doa yang redaksinya dari Al-Quran. Gitu kan. Tetapi saya mah ingin baca Quran nih setelah sholat itu mangga. Kalimatnya niatnya membaca Al-Quran. Di antaranya, contohnya ibu ingin baca Al-Baqarah di ayat terakhir. Saya mau baca surat kursi silakan. Saya mau baca surat Al-Ikhlas mangga. Itu dalam rangka ibu mau membaca Al-Quran, bukan mengaitkan dengan bentuk doanya. Selama itu bentuknya adalah niat baca Quran, maka cuman yang jadi masalah
itu, kalaulah ditetapkan bahwa setelah sholat itu bacaan Qur'annya harus itu, tak yang perlu pada dalil. Gitu. Jadi selama itu tidak ada dalil, kalau kita menetapkan, berarti kan jadi ibadah. Gitu. Itu yang harus dijaga. Gitu, ya. Jadi selama isinya doa. Satu lagi sebenarnya menggigil pagi dan petang. Mohon. Dibacanya kan asal subuh atau Asal. Nah, itu kan dalamnya juga ada wudhu. Iya. Oh gitu. Ada. Iya, tujuannya kaitannya zikir Pagi dan petang. Kalimatnya zikir. Kalau zikir itu kan tadi saya sebutkan, zikir bilisan ada dua. Iya. Ada bentuknya khusus zikir, dan yang kedua ada juga yang disebut dengan ayat Al-Quran. Boleh ya. Itu bentuknya zikir. Gitu. Kalau al-maksurat Boleh, silahkan Ibu. Selama Ibu paham isinya. Ya, itu apa yang kita baca itu harus dipahami. Itu Bu Pak. Tapi jangan dianggap wajib gitu Nah, ya. itu kalau saya tidak melakukan itu, takut salat saya tidak sah. Itu masih sudah masuk dalam ibadah. Kalau saya tidak membaca surat ini setelah ini, takut sama apa ibadah salat saya tidak diterima. Itu yang jadi bahaya. Itu yang harus dijaga itu. Niat kita melakukannya itu dasarnya apa? Itu baik. Segitu saja. Insya Allah kita bertemu lagi hari Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan Ibu selamanya dalam keadaan sehat. Dan mohon doanya katanya ya putrinya Bu Muti itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Bu putrinya Bu Muti itu diterima iman Islamnya, diampuni dosanya dan Ibu Mutianya terus diberikan kesabaran oleh Allah untuk menerima keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujiannya ini menjadi penghapus dosa dan mengangkat harkat derajatnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Saja mungkin Ibu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.